Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan merealisasikan tugas Smart City, yakni untuk subdimensi pertama Smart Governance dengan judul Transformasi Tata Kelola Birokrasi dengan Smart Governance. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Ikhwan Sabilillah dengan NIM akhir 147 dan saya sendiri Rizky Dwi Kurniawan dengan NIM akhir 158. Kemudian definisi dari Smart Governance. Smart Governance bertujuan untuk Smart Governance merupakan konsep tata kelola kota cerdas yang memanfaatkan teknologi untuk mengubah birokrasi tradisional menjadi lebih cepat, efisien, dan komunikatif. Dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, konsep ini mendorong pemerintahan yang transparan, adil, demokratis, serta meningkatkan layanan publik. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 pada pasal 61 ayat 2 disebutkan bahwa elemen Smart Governance ada 3. Yang pertama, perbaikan pelayanan publik, di mana Smart Governance bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi dalam birokrasi. Dengan adanya sistem yang lebih berintegrasi, transparan, dan berbasis data, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang kedua, efisiensi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam Smart Governance berfokus pada penyederhanaan proses administrasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses perizinan pengolahan data, serta koordinasi antar lembaga dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan, di mana Smart Governance mendorong kebijakan berbasis data dan transparan, keterbukaan informasi, serta partisipasi pemangku kepentingan menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yakni implementasi dari Smart Governance. Implementasi pertama yakni untuk subdimensi implementasi Smart Governance. Yang pertama, perbaikan pelayanan publik dapat berupa digitalisasi administrasi publik, yakni contohnya eKTP, di mana pemerintah Indonesia menerapkan eKTP untuk mengintegrasikan data kependudukan nasional. Inovasi ini mempercepat proses administrasi dan meminimalisir duplikasi data penduduk, sehingga layanan menjadi lebih efisien. Dan selain itu, eKTP meningkatkan akurasi data dengan koneksi langsung ke database kependudukan nasional. Datanya lebih valid, mendukung berbagai layanan administratif. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan visi digitalisasi pemerintah. Yang kedua, otomatisasi layanan pajak, contohnya e-Samsat. Layanan e-Samsat mempermudah pembayaran pajak kendaraan secara digital. Masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi atau bank yang bekerjasama dengan Samsat, sehingga akses menjadi lebih mudah dan praktis. Selain itu, e-Samsat meningkatkan transparansi dan keamanan dengan mengurangi risiko pungutan liar karena transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit. Kemudian, efisiensi birokrasi. Untuk subdimensi ini, implementasinya dapat berupa One Stop Service atau PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, di mana Online Single Submission atau OSS merupakan sistem perizinan usaha digital yang mengintegrasikan perizinan nasional dan daerah. Dengan OSS, proses yang sebelumnya manual kini dapat diakses dalam satu platform terpadu, mempercepat penerbitan izin, serta mengurangi birokrasi yang panjang, sehingga lebih efisien dan transparan. Selain itu, OSS mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah akses perizinan bagi pelaku usaha dan investor. Sistem yang terintegrasi membuat administrasi lebih terstruktur, mengurangi pungutan liar, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan publik yang responsif. Yang kedua, e-office akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk e-office seperti sistem administrasi perkantoran digital
di mana e-office adalah sistem digital yang meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dengan mengelola surat menyurat, tanda tangan digital, dan pelacakan dokumen secara real time. Sistem ini mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan mendokumentasikan data lebih baik. Beberapa daerah seperti Mojokerto, Banyumas, Tangerang, dan DKI Jakarta telah menerapkannya untuk meningkatkan produktivitas. Selain mempercepat persetujuan dokumen, e-office juga menghemat biaya, mengurangi penggunaan kertas, dan memastikan arsip lebih aman. Dengan sistem ini, birokrasi menjadi lebih efisien, modern, dan akuntabel. Kemudian ada efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan. Di dalamnya ada seperti partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, di mana salah satu bentuk participation adalah fitur pelaporan di aplikasi Jaki milik Pemprov DKI Jakarta yang memungkinkan warga melaporkan masalah kota seperti jalan rusak, sampah menumpuk, dan fasilitas umum tidak berfungsi. Laporan akan diteruskan melalui cepat respon masyarakat atau CRM ke dinas terkait dan dapat dipantau di pengaduanwarga.jakarta.go.id, menciptakan transparansi dalam penyelesaiannya. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai instansi sehingga warga tidak perlu melapor ke setiap dinas secara terpisah. Selain mempercepat penanganan, data laporan membantu pemerintah mengidentifikasi pola masalah perkotaan sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan berbasis data. Untuk yang kedua yaitu transparansi dalam pengelolaan anggaran, di mana selain mendorong partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan keterbukaan data melalui Smart APBD, platform yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang rancangan dan realisasi APBD. Melalui situs ini, warga dapat melihat penerimaan daerah, alokasi anggaran, dan rincian pengeluaran pemerintah. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik, memungkinkan pengawasan langsung, serta membantu mencegah potensi penyimpangan anggaran. Kemudian ada kendala dan solusi dalam implementasi smart governance. Yang pertama ada elemen perbaikan pelayanan publik dengan kendala rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang belum merata, di mana banyak masyarakat belum terbiasa dengan layanan digital sehingga sulit mengaksesnya. Juga keterbatasan akses internet dan perangkat digital terutama di daerah terpencil. Untuk solusinya yaitu sosialisasi dan edukasi digital dan pemerataan infrastruktur, di mana pelatihan bagi masyarakat agar lebih melek teknologi dalam penggunaan layanan publik, dan pemerintah perlu mempercepat penyebaran jaringan internet dan fasilitas teknologi ke seluruh daerah. Untuk yang kedua ada elemen efisiensi birokrasi dengan kendala prosedur administrasi masih kompleks dan tumpang tindih kebijakan antar instansi, di mana banyak dokumen dan izin yang harus diurus secara manual, juga kurangnya koordinasi menyebabkan birokrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Untuk solusinya yaitu menerapkan one stop service atau OSS dan koordinasi antar instansi, di mana menyederhanakan proses administrasi dengan sistem perizinan digital yang terintegrasi, juga penggunaan sistem berbasis data untuk menghindari duplikasi dan konflik kebijakan. Untuk yang elemen ketiga yaitu efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan. Untuk kendalanya yaitu minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya keterbukaan data, di mana warga kurang dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan informasi terkait kebijakan dan anggaran belum sepenuhnya transparan. Untuk solusinya yaitu pemanfaatan e-participation dan transparansi data publik, di mana platform digital seperti aplikasi Jaki bisa digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan, dan sistem seperti Smart APBD memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran secara real time. Untuk kesimpulan yaitu penerapan smart governance adalah strategi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi kebijakan, dan kualitas pelayanan publik melalui teknologi digital. Sistem ini membuat pemerintah lebih cepat, responsif, dan akuntabel,
meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, dengan solusi yang tepat, smart governance berpotensi menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan efisiensi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di era digital.